Rumah mewah milik Eko Patrio yang ditaksir mencapai 150 miliar rupiah kini menjadi perhatian besar publik. Bukan lagi karena kemegahannya, melainkan karena kondisinya yang hancur lebur setelah diserbu massa yang marah. Peristiwa ini terjadi hanya beberapa jam setelah rumah Ahmad Syahroni di Tanjung Priok mengalami nasib serupa. Hal ini menandakan meluasnya gelombang amarah rakyat terhadap para wakilnya di DPR RI. Eko Patrio yang dikenal bukan hanya sebagai komedian, pembawa acara, dan figur publik, tetapi juga sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem, kini tengah menghadapi sorotan tajam. Kediamannya di kawasan elit Jakarta, yang selama ini menjadi simbol kesuksesannya, mendadak runtuh menjadi saksi bisu atas ketegangan antara rakyat dengan para pejabat yang dianggap tidak peduli pada penderitaan masyarakat. Rumah yang konon dibangun dengan detail arsitektur modern, kolam renang mewah, serta berbagai fasilitas berkelas internasional, kini tak ubahnya puing reruntuhan setelah massa meluapkan kemarahan. Benda-benda berharga seperti smart TV, smart refrigerator, hingga perlengkapan dapur bermerek internasional pun ikut dijarah. Sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Warga yang biasanya hanya bisa mengagumi rumah itu dari luar, kini masuk dan membawa pergi apa saja yang bisa diangkut. Beredarnya video amatir memperlihatkan sejumlah warga dengan santainya meninggalkan rumah Eko sambil menenteng koper, karung, dan tas besar. Mereka seakan tidak peduli dengan kamera CCTV maupun satpam di rumah tersebut. Bagi sebagian orang, apa yang mereka lakukan seakan menjadi bentuk keadilan rakyat. Setelah sekian lama merasa dipermainkan oleh elit politik, gelombang amarah ini tak lepas dari peristiwa yang lebih dulu viral, yakni aksi joget Eko Patrio bersama Uya Kuya dalam sidang DPR RI pada 15 Agustus 2025 yang membahas kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR di tengah kesulitan ekonomi warga Indonesia. Video tersebut memicu kemarahan warga karena dinilai sangat tidak sensitif mengingat kondisi ekonomi rakyat sedang terpuruk. Banyak warga kehilangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok melonjak, dan ketidakpastian ekonomi membuat masyarakat hidup dalam tekanan. Di tengah situasi itu, aksi joget para anggota DPR dianggap sebagai cerminan ketidakpedulian terhadap penderitaan rakyat. Tak hanya itu, kabar kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang mencuat ke publik semakin memperburuk situasi. Rakyat merasa makin tersakiti. Mereka melihat wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan nasibnya justru bersikap seolah-olah hidup di dunia berbeda. Kontras yang begitu tajam inilah yang kemudian melahirkan gelombang protes besar-besaran, hingga merembet pada penyerangan kediaman pribadi para anggota DPR yang dianggap simbol kemewahan di tengah penderitaan. Eko Patrio akhirnya muncul ke publik pada malam hari, 30 Agustus 2025, ditemani dengan Pasha Ungu, rekan separtainya sekaligus sesama anggota DPR. Dalam kesempatan itu, Eko meneteskan air mata dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia menegaskan bahwa tindakannya di sidang DPR tidak pernah dimaksudkan untuk melecehkan atau menyinggung masyarakat. "Saya minta maaf yang sebesar-besarnya," ucap Eko dengan suara bergetar. Namun permintaan maaf itu tampaknya belum cukup untuk meredakan amarah publik. Banyak netizen menilai bahwa tangisan dan penyesalan Eko hanyalah upaya untuk menyelamatkan citra, bukan berasal dari hati yang tulus. Apalagi kondisi rumahnya yang sudah porak-poranda seolah menjadi bukti bahwa amarah rakyat telah mencapai titik yang tidak bisa lagi ditahan. Sejumlah analis politik berpendapat bahwa kasus yang menimpa Eko Patrio dan Ahmad Syahroni adalah puncak gunung es dari krisis kepercayaan rakyat terhadap DPR. Selama ini, berbagai kebijakan yang dinilai lebih menguntungkan kalangan elit membuat jarak antara rakyat dengan wakilnya semakin lebar. Penjarahan rumah para pejabat bukan sekedar tindakan kriminal, melainkan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial yang dirasakan masyarakat. Jika ditilik lebih dalam, rumah Eko Patrio yang bernilai 150 miliar rupiah itu memang sering menjadi perbincangan publik. Ia disebut sebagai salah satu artis anggota DPR dengan kekayaan fantastis. Rumah tersebut memiliki berbagai fasilitas mewah, mulai dari ruang tamu berdesain megah, perabotan impor, hingga koleksi barang seni bernilai tinggi. Kini tinggal kenangan setelah massa meluapkan emosinya. Tak sedikit warga sekitar yang menyayangkan aksi brutal tersebut. Mereka menilai bahwa perusakan rumah dan penjarahan bukanlah solusi. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat beranggapan bahwa inilah konsekuensi dari sikap para wakil rakyat yang sering dianggap abai. Ketidakpuasan yang menumpuk akhirnya meledak menjadi aksi yang tak terkendali.
Pihak kepolisian sendiri mengaku kewalahan menghadapi gelombang massa yang terus bergerak menuju kediaman para pejabat. Meski sejumlah personel dikerahkan, jumlah warga yang membludak membuat aparat sulit melakukan pengamanan maksimal. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai total kerugian yang dialami oleh Eko Patrio. Namun diperkirakan bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar tentang arah hubungan antara rakyat dan wakilnya. Apakah kasus ini akan menjadi peringatan bagi DPR untuk lebih peduli pada kondisi rakyat, atau justru memicu konflik yang lebih besar ke depannya? Yang jelas, rumah mewah Eko Patrio yang dulu menjadi simbol keberhasilan, kini berubah menjadi simbol keretakan hubungan rakyat dengan pejabat. Tangisan dan permintaan maaf Eko mungkin bisa meredakan sebagian kecil amarah. Namun luka yang sudah terlanjur terbuka, tampaknya tidak akan mudah disembuhkan. Di media sosial, topik ini menjadi trending nomor 1. Warganet rame-rame membagikan foto dan video kehancuran rumah Eko Patrio dengan berbagai komentar pedas. Sebagian menyindir, sebagian lagi merayakan. Namun banyak juga yang mengekspresikan keprihatinan mendalam. Fenomena ini menunjukkan betapa besar jurang antara harapan rakyat dengan perilaku para pejabat. Kini, Eko Patrio berada di persimpangan jalan. Karir politiknya bisa saja tamat jika ia tidak segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki citra dan kepercayaan rakyat. Permintaan maaf mungkin awal yang baik, tetapi tindakan nyata jauh lebih dibutuhkan. Tragedi ini menjadi peringatan keras bahwa seorang publik figur sekaligus wakil rakyat tidak bisa bertindak semaunya. Setiap tindakan sekecil apapun dapat berdampak besar terutama di era digital, di mana semua peristiwa bisa tersebar luas dalam hitungan detik. Akhirnya kisah rumah Eko Patrio yang hancur di serbu massa ini bukan hanya tentang kerugian materi, tetapi juga tentang runtuhnya simbol kepercayaan rakyat kepada pejabatnya. Rumah 150 miliar rupiah itu kini bukan lagi istana megah, melainkan monumen kehancuran hubungan antara rakyat dengan para elit politik. Dan ketika Eko Patrio menangis meminta maaf dengan berkata tak terbesit niat, publik tentu berharap bahwa ucapannya bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan awal dari sebuah kesadaran baru bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan ajang untuk berpesta di tengah penderitaan rakyat. Rumah 150 miliar runtuh, tapi yang benar-benar hancur adalah kepercayaan.